Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Najwa akan menyampaikan materi bab 8, yaitu tentang pusat pertanggungjawaban di pemerintah. Pengertian pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan pelaksanaan organisasi. Sedangkan pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer memengaruhi anggotanya untuk melakukan strategi organisasi. Selanjutnya, elemen-elemen mempengaruhi pengendalian manajemen, yaitu ada 4. Yang pertama, delektor atau sensor, yaitu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang menjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua yaitu asesor atau pembanding, yaitu alat untuk menentukan ketepatan. Yang ketiga, efektor, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi, yaitu alat yang mengirim informasi antara delektor dan asesor dan antara asesor dan dengan efektor. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen. Yang pertama, komunikasi adalah agar bawahan bertindak secara efektif. Yang kedua, memotivasi agar bawahan semangat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, evaluasi efisien atau efektifnya seseorang bawahan menjalankan tugasnya harus dievaluasi oleh manajer. Selanjutnya, sistem pengendalian sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan perangkat lain yang berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Manajemen sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, aktivitas pengendalian manajemen. Menurut Mardiansmo 2009 ada 7. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam, pengendalian. Dan yang ketujuh, penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu adanya aktivitas pengendalian manajemen menurut Mahmudi 2007, yaitu ada 8. Pertama, perumusan strategi. Kedua, perencanaan strategi. Ketiga, pembuatan program. Keempat, penganggaran. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, pelaporan kinerja. Yang ketujuh, evaluasi kinerja. Yang kedelapan, umpan balik. Selanjutnya, struktur pengendalian manajemen. Proyek pengendalian manajemen tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan dari struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen merupakan jaringan yang dimiliki
organisasi untuk sarana melaksanakan proses pengendalian manajemen. Itu menurut Mahmudi 2007. Selanjutnya, adanya suatu proses pertanggungjawaban adalah untuk memenuhi suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan dibuatnya puncak pertanggungjawaban menurut Mardiansmo adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dari unit organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Selanjutnya, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Berikutnya, mendorong kreativitas dan daya informasi bawahan. Selanjutnya, sebagai alat untuk melakukan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai alat pengendalian manajemen. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pertanggungjawaban berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output. Dan yang keempat yaitu pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan investasi. Selanjutnya, pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, yaitu ada 3, ekonomi, efisien, dan efektivitas. Adapun contoh kasus pertanggungjawaban di pemerintah yaitu pada PT Menteri Pres Surabaya. PT ini telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik. Terlihat pada penyusunan anggaran pendapatannya, di mana pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap PT Jawa Menteri Pres tersebut terlihat dari peningkatan realisasi penjualan dan pendapatannya. Dari kasus PT Jawa Menteri Pres tersebut, pertanggungjawaban pemerintah dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan dari PT tersebut akan berpengaruh pada dana APBN, yaitu anggaran dan pendapatan belanja negara. Jika pemerintah tidak memberikan APBN pada PT Jawa Menteri Pres tersebut, maka PT Jawa Menteri Pres tersebut akan kesulitan mengetahui peningkatan penjualan ataupun peningkatan pendapatannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi saya. Kesimpulannya, pusat pertanggungjawaban sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpin untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam organisasi. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.